Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi. Walhamdulillahi lahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Dan amanah wa balagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin tarakana lil mahjatil bayda lailan nahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah dengan taufik dan inayahnya, dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia, masih diberikan kehidupan untuk kembali menunaikan tugas kita sebagai manusia, yakni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menghamba, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat Al-Fajr di bagian ketiga, ya, kalau tidak salah. Yakni ayat yang ke faidah, ya, ayatnya sudah dibahas. Faidah yang keempat. Fa'aktsaru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aktsaru fiha al-fasad. Subhanallah ma ahlamallah. Ta'ammalha jayidan lam yu'ajilullahu adh-dhalimin al-mufsidin bil 'uqubah. Bal amhalahum hatta idza aktsaru wa lam yantahu 'anil fasad aqabahu wa ahlaqahu. Mereka, ya, kaum-kaum yang telah lampau dulu membuat kerusakan di muka bumi, tetapi Allah diamkan. Pendiaman Allah tersebut bukanlah sebuah kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah ingin mereka itu bertaubat, mereka itu kembali kepada Allah. Jika ada seorang yang berbuat maksiat lalu dibiarkan, itu artinya Allah memberikan dia kesempatan untuk bertaubat. Jika kita diberi usia yang lebih dari biasanya, berarti itu Allah memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Jika kita diberi waktu tidak seperti biasanya, maka itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat lebih banyak. Begitupun orang-orang terdahulu, kita mengenal ada kaum Ad, kaum Iram, kaum Fir'aun, kaum Samud, dan lain-lain sebagainya. Itu mereka melakukan kemaksiatan, bahkan bisa jadi kemusyrikan, ya, itu dibiarkan oleh Allah dalam waktu yang lama. Lam yu'ajilullahu adh-dhalimin. Allah tidak langsung menghukumnya secepat itu, tidak disegerakan azabnya. Az-zalimin, orang-orang zalim, al-mufsidin, orang-orang pembuat kerusakan, bil uqubati, dengan azab dan hukumannya. Bal amhalahum, tetapi dikasih waktu, dikasih senggang, dikasih waktu, jarak, supaya mereka punya kesempatan bertaubat. Allah tidak pernah mengajak langsung sebuah kaum tanpa memberi jeda dulu antara kemungkarannya dengan taubatnya. Dikasih waktu dulu bertaubat. Ya, kalau orang bermaksiat 50 tahun, dikasih taubatlah 5 tahun. Kasih waktu, ya, 3 tahun supaya dia bertaubat. Kaum-kaum dahulu juga sama, berbuat kezaliman, merusak di alam semesta ini, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, membunuh bahkan para nabi, ya, mencelakai para nabi, memusuhi para nabi. Tidak langsung Allah hukum. Dikasih waktu dulu, barangkali mereka itu punya keinginan untuk bertaubat, keinginan untuk memikirkan, merenungkan apa betul ini dibawa oleh nabi ini, nah, gitu. Minimal berpikir seperti itu. Seperti Fir'aun, itu dialognya dengan Nabi Musa itu luar biasa.
Sampai-sampai ke tahap Fir'aun itu sebenarnya mengimani dan percaya kepada Nabi Musa, tetapi kesombongannya menghalangi dia mengakui Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam. Apa ayatnya? Dalam sebuah ayat Allah berfirman menceritakan tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Sebenarnya Fir'aun itu meyakini kebenaran Nabi Musa. Wajahadu mengingkari, wastaiqanat tapi dia meyakini gitu. Kenapa Nabi Fir'aun meyakini Nabi Musa tetapi mengingkarinya? Alasannya dua, zulman wa uluwa. Karena sikap zalimnya dan sikap sombongnya. Itu ada sebabnya. Nah, Allah ngasih waktu Fir'aun nih selama berdialog sampai ditenggelamkan, itu kan waktu yang cukup lama itu kan. Dikasih waktu berpikir sampai dia ke tahap benar juga sih Musa ini, anak angkatnya itu. Tetapi dikasih waktu yang cukup untuk merenung, untuk berpikir, dia tidak gunakan. Malah kesombongannya menjadi-jadi dan mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian mulai itu mengejar Nabi Musa, pengikut Nabi Musa untuk disiksa. Orang-orang yang beriman dihukum, disalib, tangannya dipotong, kaki dipotong secara silang, yang beriman kepada Nabi Musa ini. Nah, ketika kezalimannya sudah memuncak, barulah Allah memberikan hukumannya, yakni dengan ditenggelamkan di Laut Merah dan semua mereka adalah binasa. Itu salah satu contoh dari ayat fa'aksaru fihal fasad. Mereka dibiarkan berbuat kezaliman, fa'aksaru kathir, dengan semakin banyak kezalimannya, bertumpuk-tumpuk kezalimannya, bertambah-tambah korbannya. Kemudian efeknya juga semakin merusak. Nah, barulah setelah mereka seperti itu tidak beriman, dikasih kesempatan, maka Allah menurunkan al-halak, kebinasaan kepada mereka, wal azab, penyiksaan kepada mereka, wal uqubah, dan juga hukuman kepada mereka. Ini dalam skala kecilnya kita, kehidupan pribadi kita akan diberi dulu oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk bertaubat. Kita melaksanakan maksiat, mungkin kita berdosa, kita maksiat dan sebagainya, tapi itu yakinlah kita tidak akan langsung diazab. Kita akan diberi dulu kesempatan untuk kembali kepada Allah, kesempatan untuk kembali kepada yang benar, kesempatan untuk sadar. Nanti kalau sudah diberi kesempatan untuk berpikir, untuk sadar ya, untuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada aturan Allah SWT, maka manakala kita tidak menggunakan kesempatan itu, pantaslah kita mendapatkan hukumannya. Itu faedah yang keempat dari surat Al-Fajr. Berikutnya yang tentang mengikram anak yatim sudah pernah kita bahas dalam Adabul Mufrad ya. Kemudian inna rabbaka labil mirsad juga sudah kita bahas ya. Sekarang kita langsung ke faedah yang ketujuh, yaitu zakarullahu ta'ala al-fajr awalan summa aqabahu bidzikri tughatil zalimin. Allah menyebutkan di awal surat Al-Fajr ini waktu fajar yang bercahaya, wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Sudah saya katakan, pernah dibahas oleh kita bahwa kalau Allah menyebutkan makhluknya sebagai sumpah, itu tanda bahwa Allah memuliakan makhluk tersebut. Namun kita tidak boleh menggunakan sumpah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz apapun. Makhluk tidak boleh dijadikan sebagai objek sumpah. Kita hanya boleh bersumpah kepada Allah. Karena konsekuensinya man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah melakukan sebuah kemusyrikan. Musyriknya itu musyrik kecil memang, tapi musyrik kecil juga ada cabai rawit musyrik. Musyrik itu cabai rawit kecil tapi mati kalau musyrik itu dosanya. Maka janganlah kita menggunakan sumpah selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dahsyat ya sumpah tersebut. Termasuk juga janji.
Tidak boleh menggunakan selain lafaz Allah Subhanahu wa taala. Summa aqabahu bi dzikri tuqatil zalimin. Allah menyebutkan setelah Allah menyebutkan tentang fajar wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr, tentang cahaya fajar dan sebagainya. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dengan menyebut kelakuan orang-orang zalim. Isyaratun ila annahu mahma kana hunaka dzulmun wa zalamun wa hunaka fajrun. Itu sebuah isyarat bahwa apapun kezalimannya, apapun kondisi gelapnya, apapun kesesatannya, ya. Zulmun, zolamun itu semuanya sama itu. Kalau zulmun itu kezaliman, kalau zolamun kegelapan. Apapun gelapnya, bagaimanapun gelapnya, bagaimanapun zalimnya, bagaimanapun hancurnya, bahuna kafarjun, kita harus mengimani, meyakini bahwa di sana ada cahaya yang akan muncul. Allah menyebutkan kezaliman dan kegelapan masa-masa lalu, tapi sebelumnya Allah dahului dengan kata al-fajr wal fajri, demi waktu fajar. Ini sebuah isyarat bahwa kezaliman macam apapun, kegelapan macam apapun yang menimpa umat manusia, nanti akan ada cahaya yang menerangi dan juga menghapuskan kezaliman dan kezalaman tersebut. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab itu, idza ishtadda zalam qarubal fajr, atau idza zalumal lail qarubal fajr. Semakin malam itu gelap, semakin fajar subuh itu datang. Semakin malam itu gelap, semakin subuh itu dekat. Kalau malam sudah semakin gelap, itu artinya subuh akan segera datang. Berarti semakin kezaliman itu merajalela, menjadi-jadi, maka itu nanti akan ada keadilan itu semakin dekat. Ketika kerusakan semakin hancur, maka itu adalah waktu dekatnya kebaikan. Idza zulmal lail qarubal fajr. Ketika malam semakin gelap gulita, semakin poek begitu, itu tandanya subuh akan segera datang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, semakin sulit masalah kita, semakin dekat solusinya. Semakin pelik, semakin rudat, semakin pusing kita ini, itu tandanya solusi itu semakin dekat datang. Semakin memuncak permasalahan sampai ke pucuknya, itu solusi semakin dekat. Solusinya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Orang sakit aja semakin parah, solusinya datang apa? Kematian. Wafat itu bagian dari solusi. Kalau sudah parah, sakit banget, parah gitu, sudah nggak bisa gimana lagi, bisa jadi kematian itu terbaik, karena itu mengurangi ataupun menyelesaikan rasa sakit si pasien, dan juga rasa kesulitan orang-orang yang mengurusnya. Kalau sudah memuncak, ada dua kemungkinan, sembuh atau kemungkinan meninggal, dan itulah solusinya. Maka kaidahnya, semakin sulit masalah kita, semakin pelik masalah kita, semakin pusing masalah kita, itu tandanya akan segera datang solusi. Dalam ayat lain, inna ma'al usri yusran, bahwasanya di setiap kesulitan ada kemudahan. Wa inna ma'al usri, dua kali itu. Dalam sebuah asar disebutkan bahwa setiap satu kesulitan itu diiringi dengan dua kemudahan. Setiap satu masalah diiringi dengan dua solusi. Dan menanti solusi adalah ibadah. So kayaknya orang membuka masalah naon misalkan kita nunggu ini solusi ini kok nggak datang gitu. Maka penantian kita kepada sebuah solusi itu adalah ibadah. Karena apa? Karena solusi pada hakikatnya adalah mekanisme Allah mengabulkan doa-doa kita. Dalam sebuah ayat, a'udzu minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja, jalan keluar, memberikan solusi. Maka saat kita menunggu solusi dan jalan keluar,
itu adalah ibadah bagi kita. Contoh masalah ekonomi, kita mendapatkan kesulitan, lalu kita berusaha menunggu dan menanti sambil berusaha sebuah solusi dari ekonomi itu bernilai ibadah. Masalah keluarga, masalah anak-anak, keturunan, masalah juga mungkin bagi yang remaja, masalah jodohnya. Kita menanti solusi dari perjodohan kita itu adalah sebuah ibadah. Maka kaidahnya intidharu al-makhraj ibadah. Menanti sebuah solusi adalah ibadah. Karena Allah sudah menyebutkannya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan bagi orang bertakwa jalan keluar. Allah akan memberikan di setiap kesulitan kemudahan. Berarti menunggu kemudahan dan solusi itu adalah ibadah. Menunggu kemudahan dan solusi itu adalah ibadah. Paritasnya. Sampai habis libur. Sejuk. Hujan deh. Kita dari kopian, aduh segar. Barokah itu doa yang kieu. Kan saur sahabatna ge saur asal gitu. Talabul ilmi itu duduknya jihad. Sabarnya itu ibadah. Dan waktunya itu adalah barokah. Duduknya adalah jihad, sabarnya adalah ibadah, dan waktunya yang berlalu itu adalah berkah. Anu jihad, anu teh jihad mah henteu. Duduk berarti kan jihad, gitu kan. Kemudian sabarnya, kesabaran kita dalam mengikuti itu ibadah. Dan yang ketiga adalah waktu yang berlalunya adalah sebuah keberkahan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keberkahan, memberikan kita ibadah, dan memberikan kita jihad di dalam thalabul ilmi kita. Amin ya rabbal alamin. Satu, kita niatkan tulus lillahi ta'ala, ridhonya Allah SWT. Itu niat kita thalabul ilmi, ridho Allah SWT. Yang kedua adalah mengurangi kebodohan kita. Satu, menggapai ridha Allah. Yang kedua, mengurangi kebodohan kita. Yang ketiga adalah memperbaiki kualitas ibadah kita. Maka ketika ta'lim, kalau kita niatnya ridha Allah SWT, kita akan lebih ringan ya. Dalam hal apapun lebih ringan bawaannya. Kalau kita mana ta'limnya ridha Allah, bukan untuk yang lain-lain. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala di setiap waktu yang kita lalui dalam thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi yang ke-8 apa faedahnya? Setiap malam itu semakin gelap suatu malam, semakin poek suatu malam, itu tandanya waktu subuh akan datang. Semakin susah masalah kita, itu tandanya solusi semakin dekat. Idza dhulumal lail qarubal fajar. Semakin malam gelap, semakin subuh dekat. Semakin susah masalah kita, semakin dekat solusi itu. Dan itu saya yakini sering terjadi dalam kehidupan kita. Solusi itu datang ketika kita di ujung, di pucuk sebuah permasalahan. Sudah susah, udah nggak ada cara lain gitu. Tiba-tiba kita sholat 2 rakaat, sholat sholat hajat. Tiba-tiba ada solusi. Nah, kamu gini aja, tiba solusi. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza hamma bi amrin min umuri dunya shalla rakaatain. Rasulullah itu kalau mendapati sesuatu yang jadi pikiran beliau dari urusan dunia, langsung sholat 2 rakaat. Itu namanya sholat hajat. Dulu namanya nggak ada nama sholat hajat, tapi para ulama menamainya sholat hajat. Karena Rasul kalau menemui masalah pasti sholat 2 rakaat. Mau bayar cicilan bulan ini can aya, kan udah tahu sih sholat 2 rakaat. Kayak pasti ayahnya solusi. Kemana-mana tuh arang tuh can bayar cicilan tuh, segala diamuk.
segala diambil segala karena kan ada tagihan. Maka Rasul itu kalau ada suatu urusan yang menjadi pikirannya dalam urusan dunia, urusan akhirat beliau tidak pernah pusing. Dan apa yang dipusingkan urusan akhirat ya kan, karena tertib. Kalau akhirat itu tertib, sholat, tilawah kan tertib gitu. Nah ini urusan dunia kadang membuat kita pusing. Kalau urusan akhirat tidak ada yang pusing karena aman-aman saja di sana. Apabila Rasul mengalami ataupun menjadi pikiran dari satu urusan dunianya, Rasul langsung sholat rakaatain, melakukan sholat hajat. Dengan sholat hajat itu Rasul meminta solusi dari apa yang tadi dipusingkannya tersebut. Kenapa Rasul merasa hamma bi amrin, merasa risau atau gelisah atau resah dengan urusan dunia? Manusia, sifat manusia. Pernah kan Rasul didatangi oleh para istrinya meminta nafkah yang lebih, kan pernah? Tanda petik di demo, Rasul itu pernah didemo oleh para istrinya. Anu gaduh seueur, anu gaduh leuwih ti hiji, di demo teh biasa. Jadi jangan asal di demo. Rasul juga dulu di demo oleh para istrinya. Lalu apa kata Allah? Sampaikan hai Muhammad kepada istri-istrimu. Apa pesannya? In kuntunna turidnal hayatad dunya numatikunna wa nusarrikunna sarahan jamila. Kalau kalian wahai para wanita istri-istri Nabi menyampaikan pesan dari Allah, bukan dari beliau. Kalau dari beliau juga sungkan nyampaikannya gimana. Tapi ini pesan Tuhan. Saya sampaikan wahai Muhammad kepada istri-istrimu yang demo itu, in kuntunna turidnal hayatad dunya. Jika kalian hai para istri turidnal hayatad dunya, menginginkan dunia, nusarrihkunna sarahan jamila, kami akan ceraikan kalian semua. Lumatikuna mataan, dan kami akan berikan tentunya kompensasinya. Ceraikan semua, beri kompensasi, dah bubar kalian semua. Dan Allah akan menggantikan untuk para nabi itu an yubilahu azwajan khairum minkunna. Allah akan menggantikan istri-istri sebaik dan lebih baik dari kalian. Muslimatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, sayyibatin wa abqar, dengan spesifikasi yang istimewa, super istimewa, premium, super eksekutif, melebihi yang ada. Qanitatin, taibatin, bertakwa, taat, tekun, ahli taubat, saihat, ahli ibadah, abidatin, banyak bersujud kepada Allah, kemudian sayyibatin, baik para gadisnya, wa abqar, maupun para jandanya. Lihat ya, dibela ku Allah Nabi teh. Istrinya demo Pak Haji, demo istrinya. Demo hoyong nafkah langkung. Makanya tadi saya bilang Rasul itu idza hamma, kalau merasa gelisah risau dengan urusan dunianya. Pertanyaannya, kenapa Rasul bisa risau dengan urusan dunia? Manusia sama dengan kita. Ada pikiran yang beliau pikirkan juga dalam masalah dunia, terutama misalkan masalah keluarga misalnya. Beliau pernah didemo oleh para istrinya meminta nafkah yang sama. Yang turun tangan bukan nabinya, Allah langsung turun tangan. Hei Muhammad, sampaikan kepada istrimu itu. Nabi berat menyampaikan gimana? Menyampaikan lapan seperti itu, tapi Allah memerintah harus disampaikan kebenaran. Mau nggak mau, pahit-pahitan disampaikan. In kuntunna turidnal hayatad dunya. Jika kalian menginginkan kehidupan dunia, wahai istri para nabi, numatikuna, kalian akan diceraikan semuanya. Diberikan kompensasinya, dan nanti Allah akan ganti dengan spek yang super eksekutif premium Jos Marco Jos, dengan sifat yang ada di surat At-Tolak itu kan. Sion gempor sawah, waduh, Nabi kita dibubarkan oleh Nabi, gimana? Ke siapa kita berlindung? Ke siapa kita datang? Kalau Nabi sudah bubarin kita. Akhirnya mereka ridho dengan kondisi yang ada dan ridho dengan Rasulullah SAW. Luar biasa. Akhirnya orang pami nyebat gitu ke istri, wah, lamun maneh hayang kehidupan dunia, hei wati ningsih cung uun misalkan. Kalau kamu inginkan kehidupan dunia, guys, bubar wae guys. Kayak Gusti Allah ngadatangkeun anu leuwih sebutkeun sifat teh spek mah di ayat tadi. Awewe ayeuna mah leumpeur gitu kan. Urang mah hayang nage mobil urang.
orang tabungan saldo. Wanita ini begitu. Wanita dulu diancam dengan dicerai oleh Nabi, gerumpur. Artinya apa? Nabi lebih berharga dari seluruh keduniaan apapun. Nabi lebih bernilai, lebih segala-galanya daripada kehidupan dunia. Gitu. Dengan tinggal bersama Nabi, keberkahan, keselamatan, kesehatan, jaminan akhirat dan lain-lain itu sudah asuransi super all risk itu kalau bahasa kita ya. Serumah dengan Nabi saja itu udah asuransi all risk dunia akhirat itu. Kurang apa coba? Tinggal sedikit menyesuaikan pola makan dan menu makan saja. Tapi hidup bersama Nabi, subhanallah, itu jauh lebih menguntungkan ketimbang dibukakan kehidupan dunia, dan itu sebagai ujian ya, kepada mereka. Maka Rasul SAW apabila mengalami sebuah kerisauan, keresahan dalam urusan dunia, sholat rakaatain, langsung sholat 2 rakaat. Ini harus kita praktekkan juga sunnah ini. Sunnah bagi kita apabila kita mendapatkan sebuah kerisauan dalam urusan dunia, segera sholat 2 rakaat. Apapun kapusingnya, apapun risaunya, apapun gelisahnya, apapun resahnya, langsung sholat 2 rakaat. Namanya sholat hajat. Kalau telah melakukan kesalahan, ada lagi kata Rasul bahwasanya barang siapa adnaba janban, dia melakukan sebuah dosa, adnaba dzanban, melakukan sebuah kesalahan, dosa. Kemudian summa tawaddu'a, kemudian dia berwudu, wa shalla rakaatain, dan melakukan salat 2 rakaat. Kata Rasul, dosanya yang tadi dilakukan itu langsung dihapus. Namanya salat taubat. Jadi penamaan salat taubat itu bukan dari Rasul, itu dari para ulama. Tapi dulu ada salat semacam itu. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang telah berdosa, apapun dosanya, kemudian dia ambil wudu dan salat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Itu namanya salat taubat. Dipraktekkan, kita berdosa apa, tadi siang melihat siapa, tadi siang menggoda siapa, kemudian melihat aurat apa, segera ambil wudu, salat 2 rakaat. Itu dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat taubat kita. Itu pelajaran terakhir dari tafsir awal maratin atadabbal Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan lafaz wal fajri lalu disambung dengan menceritakan kezaliman dan kegelapan masa lalu, itu ada sebuah isyarat, sebuah pertanda bahwa yang namanya kezaliman dan kegelapan itu ujungnya adalah cahaya. Ujungnya adalah cahaya. Dalam skala kecil individu kita, manusia orang per orang, maka nilai dan pelajarannya adalah bahwa setiap semakin gelap, semakin ruwet masalah kita, itu artinya tandanya semakin dekat cahaya dan solusi itu. Semakin ruwet, semakin dekat, semakin gelap, semakin dekat terangnya, semakin pelik, susah, pusing, tidak bisa mencari solusi, itu tandanya semakin dekat solusi. Itu pelajaran dari surat Al-Fajr. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiqun illa billah. Barangkali yang bertanyakan silahkan, kalau tidak mungkin kita bisa menambah dengan surat Al-A'la. Maka ada yang tanyakan silahkan. Senin habis liburan kayaknya minggu ini tuh. Ini olahraga ke sekolah ya, capek. Tapi yang apa belum itu? Mau dipayun era belum? Dipayun era belum? Al-Ghasyiyah sudah ya? Beres ya? Sudah ya? Iya, apa-apa deh. Kita akan surat Al-A'la. Sedikit mengambil surat Al-A'la. Tafsir suratil A'la. Surat Al-A'la. Memang metode kitab ini tidak mentafsirkan per ayat. Jadi mengambil pelajaran-pelajaran yang sekiranya sehari-hari bisa kita praktekkan, bisa kita aplikasikan gitu. Tidak semua ayat ditafsir, tidak semua yang dibahas ini dikeluarkan tafsir, tapi ada ayat-ayat yang diambil faedahnya bisa kita laksanakan sehari-hari. Seperti tadi misalkan ketika masalah
masalah semakin ruwet, itu tandanya solusi semakin dekat dengan menafsirkan bahwa Al-Fajar, lalu Allah menyebutkan ayat-ayat setelahnya itu dengan ayat-ayat tentang kezaliman dan kegelapan. Maka kesimpulannya bahwa setiap kegelapan, setiap kezaliman itu ujungnya nanti adalah cahaya dan keadilan. Itu kan aplikasi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Suratul A'la. Surat ini Makkiyah. Diturunkan sebelum hijrah dan di Makkah Al-Mukarramah. Ayatnya ada 19. Nama surat ini Al-A'la karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih dengan namanya yang paling tinggi. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu zikir yang dianjurkan kepada kita. Kalau dalam ayatnya sabbihisma rabbikal a'la, sabbih, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang paling tinggi, Al-A'la. Adapun tema utama dari surat Al-A'la adalah tadzkirul mu'minin bidaril akhirah, sebuah peringatan kepada orang-orang beriman tentang negeri akhirat. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut kata dunia kecuali celaan. Allah tidak pernah menyebut di dalam Al-Quran lafaz dunia kecuali celaan dan kekurangannya dan kehinaannya. Tapi Allah senantiasa menyebut kata akhirat, kemuliaan, kenikmatan dan juga keselamatan. Silakan perhatikan dari ayat surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, cari lafaz dunia. Itu rata-rata kalau Allah menyebutkan dunia, itu rata-rata menyebutnya adalah sebuah kekurangan. Ini sebuah kepastian bahwa dunia itu adalah tempat yang kurang, tempat yang tidak sempurna dalam segala hal. Kenapa? Karena Allah menyediakan yang sempurna nanti di akhirat. Di dunia ini yang sudah sempurna hanya agama. Hanya agama yang sudah sempurna. Selainnya itu adalah belum kita mendapatkan kesempurnaan itu. Apa dalilnya? Wa mahadil hayatud dunya illa laibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia, kata Al-Quran, kecuali hanya senda gurau dan main-main. Kalau main-main berarti tidak hakikat. Kalau main-main berarti tidak sungguhan. Artinya nikmat dunia bukan kenikmatan yang sempurna. Yang sempurna nanti di sana. Kecantikan bukanlah kecantikan yang sempurna. Ada yang cantik sempurna di sana. Ketampanan bukan ketampanan sempurna, tapi ada yang tampan sempurna di sana. Kekayaan bukan kekayaan sempurna, tapi nanti ada kekayaan yang sempurna. Itu artinya kehidupan dunia, kata Allah, hanyalah senda gurau dan main-main. Tapi tidak banyak orang memikirkan ini. Tidak semua orang berpikir ini dunia ini main-main dan senda gurau. Makanya mereka habis-habisan mengejarnya. Sampai hulu jadi suku, suku jadi hulu. Nanti tak istilahnya teh. Disusuk tidung-dung. Tikusruk tidung-dung. Disusuk tidung-dung. Habis-habisan bebeakan. Tidung-dung itu bahasa naon tidung-dung bebeakan. Nepi kada demes. Kada demes bebeakan habis-habisan. Kagegeloan tenang. Mudah dunia. Gus udah dunia kagegeloan gering. Duit nu tadi dicapai tadi hati lain jeung obatan eta beak jeung obatan gering. Mudah dunia sampai gering. Gus gering duitna nu hasilna teh jeung obatan manehna. Jadi ngan saeukeun jeung ubaran diri nyari dunia teh waliyazubillah. Nyari dunia hanya sekedar untuk ubaran diri. Padahal Allah sudah mengingatkan, hai manusia, dunia itu main-main, senda gurau. Yang sempurna di dunia hanya agama. Apa dalilnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Kalau penciptaannya sempurna, karena khalaqa fasawwa, walladzi khalaqa fasawwa, menciptakan dan menyempurnakan. Penciptaan sempurna. Tetapi tadi kenikmatannya, ya, kemudian kesentosaannya, keselamatannya, kebahagiaannya di dunia itu tidak sempurna. Karena nanti ada tempat yang lebih sempurna nanti di akhirat. Di sini Allah mengingatkan bahwa tadzkirul mu'minin bidaril akhirah.
peringatan, ingatan bagi orang beriman, pesan bagi orang beriman tentang negeri akhirat. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan, dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi dah menanamkan ini tuh susah, Pak. Coba kalau koruptor masing-masing ingat negeri saya yang abadi itu di sana. Ini dunia hanya main-main, hanya sebentar korupsi nggak akan berani korupsi. Kalau dia ingat bahwa di akhirat ada negeri yang sesungguhnya. Masalahnya iman kepada akhiratnya juga tipis. Angke juga bisa tobat lah ku sodako, nggak bisa. Korupsi nggak bisa tobat dengan sodako, gimana caranya? Korupsi itu tobatnya dibalikin kembali harta yang pernah diambil ke seluruh masyarakat Indonesia. Dimiskinkan tuh undang-undang kita. Kalau dalam Islam, seorang koruptor harus mengembalikan setiap sennya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau dia ngambil misalkan 1 miliar, balikin tuh ke 270 juta orang Indonesia. Gimana baliknya coba? Bisa balikin ke negara. Paling gitu caranya. Taubatnya tuh mengembalikan apa yang telah diambil, mengganti apa yang telah diambil, balikin ke negara. Berikan kepada hak rakyat yang pernah dia ambil. Panghesnya atau koruptor? Pang susahnya tobat koruptor, karena dia harus mengembalikan. Ari ngambil tina kencereng masjid masa kotak misalkan, tinggal isian desa kotak balikan gampang. Atau dihitung kira-kira mas, sekali Jumat sebenarnya kotak menang sekian, saya nggak ganti bahala di pawang saya sakotak ganti sejumlah beres urusan, ya kan? Tapi mengembalikan uang negara itu sulit. Mawadi'us suratil mubarakah, ya selain tema utama tadi peringatan dari Allah terkait negeri akhirat, maka di sini ada tema-tema lainnya selain tema utama tadi. Contohnya yang pertama al-khalqu wa taswiyah, bahwa Allah ini telah menciptakan semesta ini wa taswiyah, dan menyempurnakan penciptaannya tersebut. Yang kedua at-takdir wal hidayah, nanti temanya akan kita bahas tentang takdir dan hidayah. Ini menarik juga nih, tema takdir dan hidayah. Yang ketiga al-bidayah wa nihayah, tentang awal dan akhir dari kehidupan ini. Apa awal kehidupan ini dan bagaimana atau apa akhir kehidupan ini. Yang keempat busyra hifdzil Qur'anin Nabi, kabar gembira bahwa Nabi itu hafalan Qur'annya tidak perlu dihafal, tapi hafal dengan sendirinya, Allah yang menghafalkan kepada dadanya. Karena Nabi Muhammad itu ketika turun ayat Nabi Muhammad komat kami berusaha menghafalkan. Tapi Allah larang, la tuharik bihi lisanaka, Muhammad, kamu jangan komat kami gerak-gerik seperti itu lisanmu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang akan menghafalkan itu kepada dadamu. Jadi bedanya kita dengan Nabi itu, Nabi mah hafal Qur'annya Allah tanamkan, ku Allah diinstal, tek ke Rasulullah SAW, hafal dan ngerti dan paham dan ngerti karena penerima wahyunya. Nah kalau kita kumat kamit dan menghafal-hafal itu nggak apa-apa. Kalau Nabi nggak boleh. Sapoe saayat isuk nanti pohon deui. Ayeuna hafal isukna pohon deui. Jadi perlapaz semakin menghafal semakin lupa gitu. Nah itu kebalikannya. Kalau Nabi diinstal, Qur'annya diinstal langsung. La tuharik, jangan kau gerak-gerakkan lidahmu, jangan kau komat kamit hai Muhammad. La tuharik bihi lisanaka litajala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'an. Kami sendiri akan menginstalkannya kepadamu. Jadi beda hafalan Nabi dengan hafalan kita. Meskipun Nabi itu diinstal hafalannya langsung hafal, tetapi secara manusiawi beliau tetap memurajaah, mengulang, memeriksa hafalannya di bulan Ramadan 2 kali. Jadi Nabi saja yang sudah Qur'annya diinstal mengulang-ulang 2 kali dalam Ramadan. Urang nu teu diinstal ngapalkeun hese sampai aya sampai poho teu murajaah. Udah hancur-hancuran. Mata juz amage pabaliut. Juz ama pabaliut. Jadi wajar kana nama. Ka hiji teu diinstal, kadua diulang-ulang ge tara. Nabi saja diinstal ngulangnya 2 kali, urang yang tidak diinstal ngurangna tara. Geus goblok dulu bukan hancur-hancuran. Yang kelima al-amru bi tadhkirin nas, perintah untuk mengingatkan manusia. Fadzakir in nafa'ati
dzikra. Ingatkan manusia jika itu bermanfaat bagi mereka. Jadi patokan kita ngasih nasihat tuh jika bermanfaat. Teu manfaat mah ulah. Kalau kepada orang yang kalau kita kasih tahu moal pi manfaatkeun ulah. Buat apa? Mubazir waktu, mubazir tenaga. Yang diberi peringatan itu inna fa'atid dzikra. Jika peringatan itu kita yakin akan bermanfaat bagi dia. Itu namanya cara apa tuh pedoman Quran dalam mengingatkan manusia. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan, ingatkan, nasihati manusia jika nafaat bermanfaat dzikra peringatan. Jangan ngasih peringatan ke orang yang tidak tepat, ke orang yang sekiranya akan menolak. Tapi yang tepat itu peringatan. Wallahu a'lam bishawab wa taufiqun illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.